Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema USG atau ultrasonografi. Kami dari kelompok 5 yang memiliki 6 anggota. Yang pertama adalah Adelia Eva Arianti, yang kedua Ari Prasetyo, yang ketiga Asri Nur Lutfiana, yang keempat Dila Prasetyani, yang kelima Intan Pramestiarani Ningwangsari, yang keenam adalah Zayan Alivia Putri. Apa itu USG? USG atau ultrasonografi merupakan teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam, misalnya organ tubuh atau jaringan lunak. Kenapa melakukan USG? Berikut beberapa tujuan atau alasan pemakaian USG. Yang pertama, memonitor denyut jantung pada janin, biasanya menggunakan teknologi Doppler. Yang kedua, memperoleh visualisasi jaringan perut dan organ di dalamnya. Yang ketiga, mengetahui adanya masalah di dalam prostat menggunakan USG transrektal. Yang keempat, mendapatkan gambar yang jelas dari organ jantung. Yang kelima, memantau struktur jaringan di sekitar ginjal. Yang keenam, memperoleh gambar jaringan payudara. Yang ketujuh, melihat visualisasi struktur mata dengan USG mata. Yang kedelapan, memonitor perkembangan janin pada ibu hamil. Yang kesembilan, mengambil sampel jaringan tubuh melalui teknik biopsi. Yang kesepuluh, memperoleh pencitraan dari rahim dan ovarium. Kapan harus melakukan USG? Pemeriksaan USG biasanya dilakukan atas rekomendasi dokter. Namun, yang perlu dipahami, pemeriksaan ini tidak hanya digunakan untuk memeriksa segala macam hal yang terkait kehamilan, tapi juga kondisi kesehatan lainnya. USG juga dapat digunakan sebagai alat diagnosis penyakit, hingga alat bantu saat proses pembedahan tindakan tertentu. Misalnya, pengambilan sampel jaringan biopsi atau hal-hal yang telah disebutkan di atas. Teknologi USG terbilang aman karena tidak memancarkan radiasi. Di samping itu, pemeriksaan ini merupakan prosedur yang aman dan tak memiliki efek samping atau komplikasi serius jangka panjang. Namun, ada kalanya pemeriksaan ini dapat menyebabkan sensasi panas sementara pada lokasi pemeriksaan saat dilakukan. Bagaimana melakukan USG? USG umumnya menggunakan alat bernama transducer yang ditempelkan di kulit. Alat ini nantinya akan memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Namun, ada pula teknik USG yang perlu memasukkan transducer ke dalam tubuh. Teknik ini membutuhkan transducer khusus. Bila dirimu akan menjalani pemeriksaan ini, biasanya dokter atau tim medis akan meminta untuk berbalik. Kemudian, dokter akan mengoleskan gel khusus untuk mencegah terjadinya gesekan antar kulit dan transducer. Di samping itu, gel ini juga berfungsi untuk memudahkan pengiriman gelombang suara ke dalam tubuh. Dalam pemeriksaan ini, transducer akan digerak-gerakkan di bagian tubuh yang akan diperiksa. Gerakan ini bertujuan agar gelombang suara yang dikirim mampu memantul kembali dan memunculkan gambar dengan baik. Nantinya, tiap gema yang memantul ini akan membentuk gambar berupa bentuk, ukuran, dan konsistensi di jaringan lunak atau dalam organ tubuh. Nah, pantulan inilah yang akan membentuk gambar di layar komputer. Dalam kebanyakan prosedur USG biasanya akan memakan waktu 15-45 menit. Namun, hal ini kembali lagi pada jenis USG dan bagian tubuh yang perlu diperiksa. Selain itu, prosedur pemeriksaan juga akan dilakukan sesuai dengan jenis USG yang digunakan. Prinsip kerja USG, kontraindikasi USG. Penggunaan USG terutama pada kehamilan dinilai aman bagi ibu dan janin. Beberapa kondisi janin seperti lahir kembar atau cairan ketuban yang sedikit mempersulit tuas pandang dokter menilai hasil USG. Janin pada usia di bawah 20 minggu akan sulit dideteksi oleh alat USG. Waktu tepat untuk pemeriksaan USG khususnya pada ibu hamil
adalah mulai 10 minggu. Ukuran janin masih kecil sehingga terdeteksi oleh seluruh sudut transducer pada alat USG dan tergambar di monitor. Cara kerja USG sebagai berikut. USG menggunakan tenaga ultrasound frekuensi tinggi yang ditransmit ke bagian tubuh sehingga struktur organ dalam dan kondisi patologis dalam terlihat pada monitor. USG sendiri memiliki beberapa komponen penting untuk penunjang penyakit. Beberapa komponen dan cara kerja setiap bagian komponen antara lain. Yang pertama adalah transducer. Transducer merupakan komponen pada alat USG yang berbentuk gagang pipih yang mudah digenggam oleh tangan. Ujungnya berbentuk hampir setengah yang ditempelkan di dinding bagian perut atas dan bawah. Gelombang ultrasound akan masuk ke bagian tubuh dan dipantulkan kembali sehingga struktur organ dalam terlihat di monitor. Yang kedua ada monitor USG. Monitor USG berfungsi untuk memperlihat gambar hasil dari transducer. Monitor USG yang normal berbentuk piksel hitam putih. Butuh keahlian khusus untuk membaca hasil USG, terutama oleh dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis radiologi. Yang ketiga atau yang terakhir, mesin USG. Mesin USG memiliki CPU dan komponen gelombang-gelombang elektrik dan memantulkannya dari dan ke transducer. Apa saja jenis USG? Sampai saat ini USG dibagi menjadi 3, antara lain 1. USG 2D. USG 2D merupakan alat USG dengan hasil yang terbilang kurang detail. USG 2D menampilkan organ dengan gambar datar yang dimensinya cukup kurang. USG 2D terbilang cukup efektif untuk mendeteksi kelainan pada organ dalam seperti janin bayi, serta dapat mengukur panjang dan lebar massa di dalam organ. Biaya penggunaan USG 2D tergolong lebih murah dibanding jenis USG lainnya. 2. USG 3D. Hasil dari gambar USG 3D menghasilkan gambar 3 dimensi yang lebih detail. Alat ini sering digunakan di rumah sakit dengan tenaga dokter spesialis yang lengkap. USG 3D dapat mendeteksi kelainan pada janin, struktur organ yang bermasalah, dan kelainan lainnya. 3. USG 4D. USG 4D terbilang lebih canggih di antara alat USG lain. Hasil yang diberikan sangatlah detail hingga ke bagian-bagian lebih kecil. Kelainan organ menjadi lebih detail dan dapat ditampilkan di monitor dengan resolusi yang tinggi pula. Janin yang bergerak juga dapat terlihat oleh USG 4D. Sayangnya, untuk melakukan pemeriksaan alat USG 4D memerlukan biaya yang sangat mahal dan hanya dapat dilakukan di rumah sakit besar yang memiliki fasilitas USG 4D dan tenaga dokter yang mahir membaca hasil USG. 4. USG Doppler. USG Doppler banyak digunakan di Departemen Obstetri dan Ginekologi. Kelebihan USG Doppler adalah alat ini sangat ahli untuk mendeteksi kecepatan aliran darah dari organ-organ seperti janin pada masa kehamilan ibu. USG Doppler juga dapat mendeteksi adanya gangguan pembuluh darah sekitar organ seperti trombus dan stenosis. Efek samping USG. Efek samping setelah pemeriksaan USG tidak bersifat mutlak. Kemungkinan yang dapat terjadi setelah pemeriksaan USG yaitu sensasi panas khusus pada area yang diperiksa dan reaksi alergi terhadap pelumas yang digunakan. Bagi yang menjalani USG internal, ada kemungkinan pasien mengalami rasa tidak nyaman akibat alat yang dimasukkan melalui vagina. Bagi yang menjalani USG endoskopi, ada kemungkinan pasien mengalami sakit tenggorokan dan perut kembung sementara. Kemungkinan pendarahan juga ada walaupun tidak sering terjadi. Efek samping lainnya: 1. Meningkatkan peluang keguguran. 2. Menyebabkan pendarahan penghambat pertumbuhan janin. 3. Memicu disleksia. 4. Meningkatkan risiko cacat pada bayi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.